Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga anak ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan masuk kembali yaitu pelajaran tema kita di tema yang ke-6 dan masuk ke dalam subtema yang kedua yaitu lingkungan sekitar rumahku. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, agar ilmu yang kita dapatkan berkah, maka ada baiknya kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang sebelum kita mulai, ibu akan mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari kemarin. Nah, ibu akan bertanya, apa saja nama bangun datar di samping berikut ini yang telah kita pelajari kemarin. Lihat ya nak, gambar di samping ibu. Ini adalah gambar lingkaran. Hari ini kita akan mulai kembali yaitu masuk ke dalam pelajaran kita yaitu Bahasa Indonesia dan PKN. Di mana dari pelajaran kita hari ini diharapkan agar anak ibu mengetahui bagaimana bentuk kalimat ajakan dan bagaimana bentuk kerjasama yang bisa dilakukan di rumah dengan keluarga. Di dalam sebuah hadis yaitu hadis riwayat Muslim yang artinya barang siapa saja mengajak kepada kebenaran maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, jadi anak-anak ibu apabila kita mengajak seseorang untuk berbuat baik maka secara tidak langsung pahalanya juga akan kita dapatkan, juga akan mengalir kepada kita. Adapun ciri kalimat yang merupakan kalimat ajakan adalah menggunakan kata mari, ayo, dan yuk. Jadi kalimat ajakan itu menggunakan 3 kata yaitu ayo, mari, dan yuk. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat kalimat ajakan sesuai dengan gambar yang ibu berikan berikut ini. Nah, di sini ada gambar yaitu sebuah keluarga sedang membersihkan halaman rumahnya. Nah, bisa kita buat dengan kata ayo, mari, atau yuk. Nah, kira-kira dari gambar yang di samping ini, kalimat yang kita gunakan adalah kata apa? Oke, kita boleh menggunakan kata ayo. Misalnya, ayo kita bersihkan taman ini bersama-sama. Nah, di sini menggunakan kata ayo berarti adalah kalimat ajakan. Dan karena dia melakukannya bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, dan di sini juga termasuk ke dalam kerjasama yang bisa dilakukan di rumah. Berikutnya, ini adalah gambar yang akan kita buat untuk membuat kalimat ajakan. Di gambar tersebut terlihat seorang ibu sedang merapikan buku ke lemari. Nah, terus anaknya melihat antara kakak dan adik. Nah, kira-kira apa ya kalimat ajakan yang bisa digunakan? Ya, benar sekali. Ayo dik, kita rapikan bukunya ke lemari. Itu adalah contoh kalimat ajakan. Nah, anak ibu sudah melihat dari gambar tadi ada kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan di sini berarti juga mengajak untuk melakukan kerjasama atau untuk membantu. Seperti tadi melihat ibunya sedang merapikan buku, maka si kakak dan si adik mencoba membantu yaitu dengan ikut merapikan buku tersebut ke lemari. Nah, itu adalah juga contoh kerjasama yang dapat dilakukan di rumah. Dan yang gambar berikutnya juga yaitu adalah seorang anak yang membantu ayahnya merapikan halaman rumahnya. Nah, itu merupakan kerjasama yang bisa dilakukan di rumah. Untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bahwa kalimat ajakan adalah
kalimat dengan menggunakan kata ayo, mari, dan yuk. Dan Ibu ingatkan kembali, untuk mengajak seseorang kita tidak boleh memaksa. Jadi kita harus mengajak seseorang dengan kata yang sopan. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa kerjasama itu dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Dan contoh kerjasama yang bisa dilakukan di rumah adalah membantu ayah, membantu ibu, ataupun membantu adik. Dengan melakukan kerjasama, maka pekerjaan akan menjadi ringan dan menjadi cepat selesainya. Kemudian, dengan bekerja sama juga, maka kita akan semakin meningkatkan rasa kasih sayang kita terhadap anggota keluarga kita. Agar anak ibu lebih paham lagi tentang materi kita hari ini, yaitu tentang kalimat ajakan dan contoh kerjasama yang ada dilakukan di rumah, maka silakan anak ibu kerjakan tugasnya, yaitu yang terdapat pada halaman 65 pada buku tema 6. Kemudian yang berikutnya, tugas berikutnya adalah silahkan anak ibu buat 5 kerjasama yang telah antum kerjakan di rumah. Yo, kira-kira apa saja kerjasama yang telah antum lakukan di rumah? Silahkan ditulis di bukunya sebanyak 5 ya nak. Nah anak-anak ibu, sebelum kita akhiri pelajaran kita, ada baiknya kita melakukan istighfar terlebih dahulu, di mana mungkin ada kesalahan-kesalahan kita selama pembelajaran tadi. Astaghfirullahalazim, 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 innallaha ghafurur rahim. Nah, anak-anak ibu semuanya, pesan ibu jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah, dengarkan nasihat orang tuanya, dan yang paling terpenting adalah jangan pernah meninggalkan ibadahnya, yaitu sholat 5 waktunya. Baiklah, sekarang kita akhiri pelajaran kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.